Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali lagi di channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang mau menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini ya kawan-kawan, cabai dengan varietas jempol ya. Ini ternyata dalam kita membudidayakan tidak selamanya bagus. Ya, kemarin kita menggunakan varietas jempol ya, dan sebagian kita sulami karena ada tanaman yang mati ya. Ternyata kondisi cabenya saat ini parah ya kan terkena penyakit. Nah, saking parahnya tanaman semacam ini ya, itu berubah warna ya. Yang normalnya itu adalah hijau seperti yang bagian sana hijau atau bagian sini hijau. Tapi kalau sudah terkena penyakit, kena serangan organisme pengganggu tanaman, ini kondisinya berubah, salah satunya semacam ini. Nah, perubahan yang semacam inilah yang menjadikan tanaman tersebut kurang produktif ya. Jadi kan kawan, dalam membudidayakan cabai harus kita perlakukan pencegahan terlebih dahulu sebelum terserang penyakit. Menurut saya semacam itu. Lalu dengan pencegahan yang baik, harapannya tanaman cabai kawan-kawan tetap dalam kondisi yang bagus. Jangan sampai pencegahannya kurang tapi kondisi tanaman cabainya semacam ini kan. Ya, kalau pencegahannya kurang, ini saya rasa pencegahan dari kami sendiri masih kurang ya. Karena ya lihat sendiri tanaman cabainya berubah menjadi kekuning-kuningan. Nah, tanaman cabai ini ya kan kawan, kalau sudah terserang penyakit kayak gini, biasanya sulit sekali untuk tanaman tersebut balik menjadi normal, sangat sulit. Meskipun bisa membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan sayangnya ya, jika tanaman sudah terserang penyakit, itu biasanya produktivitasnya menurun. Jadi kan kawan, yang perlu diperhatikan ya, kawan-kawan dalam membudidayakan perlu pencegahan. Nah, pencegahan sudah dilakukan kan kawan, rutin dipantau secara terus menerus kan kawan, lihatkan tanaman yang yang terdapat gejala ya kan kawan. Ya, gejalanya adalah yang jelas tanaman memiliki respon yang berbeda ya. Jadi respon tanaman ya, biasanya kalau normalnya tanaman itu kondisinya tumbuhnya dengan bagus ya, cabangnya bagus, tingginya bagus, daunnya bagus, itu kondisinya akan tetap hijau. Tapi kalau tanaman sudah mulai terserang penyakit, nah responnya berbeda. Nah, salah satunya penyakit semacam ini ya, yang menyerang jaringan tanaman, di mana respon tanaman itu sendiri dilihatkan bentuknya ada perubahan warna ya, yang dimana warna klorofil dari tanaman tersebut ya, yang seharusnya hijau berubah menjadi kuning. Nah, ini kuning pada tanaman ini dikarenakan ada serangan penyakit yang dapat merusak jaringan-jaringan yang ada di tanaman tersebut ataupun klorofil yang berada di tanaman tersebut, sehingga tanaman klorofilnya tidak maksimal ya. Otomatis kalau tidak maksimal, mereka dalam memproduksi makanan untuk kebutuhan yang mereka sendiri itu juga kurang maksimal. Sehingga apa? Sehingga nanti efek dari tanaman tersebut ya adalah melakukan efek dari tanaman tersebut, tanaman produktivitasnya tidak terlalu tinggi. Nah, produktivitas yang tidak terlalu tinggi tersebut ya disebabkan karena apa? Karena hasil fotosintesisnya sebagian difokuskan untuk perbaikan dirinya kan kawan. Nah, sedangkan untuk proses pembuahannya mereka ya mungkin seadanya ya kan kawan, ibarat semacam itu. Sehingga kondisi semacam itulah yang mengakibatkan tanaman cabai yang kita budidayakan menjadi kurang produktif akibat serangan tersebut. Lalu yang berikutnya, tanaman yang sudah terserang itu kan kawan, samping-sampingnya harus dicegah juga, karena itu akan menyebar ke bagian tanaman-tanaman lainnya seperti halnya semacam ini.
ya tanaman ini cabai ya yang dulunya terkena penyakit kuning sekarang menyebar bagian sini, menyebar sebagian situ, sehingga menjadikan tanaman-tanaman yang di sekitarnya ya juga ikut terserang, sehingga lagi-lagi akan menurunkan produktivitas dari kemampuan lahan tersebut. Dan di sisi lain respon dari tanaman yang biasanya yang sudah terserang itu lemas kayak gini ya, lemas ya, stres ya, akibat mereka diserang oleh penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya. Dan ini memang kendala tersendiri yang paling berat dalam membudidayakan cabai semacam itu kan kawan. Nah kayak gini kondisinya ya, warna berubah, otomatis ini kemungkinan produktivitas juga berubah ya. Nah ya, apalagi itu rontok ya, buah cabenya ada yang rontok. Nah semacam itu yang menjadikan tanaman-tanaman cabai semacam ini ya ibarat orang ya hasilnya ya tidak bisa menentukan ya apakah untung atau tidak, apalagi ditambah kondisi yang kondisi saat ini yang dimana harga cabai malah makin menurun ya kan kawan, semacam itu. Sehingga kalau kondisinya mulai menurun, otomatis harga dari tanaman tersebut ya, harga dari buah cabai tersebut ya tidak ada harganya ya, karena penurunan harga tersebut yang menjadikan ya jika ingin memperoleh untung yang banyak, produktivitasnya harus banyak. Akan tapi permasalahan yang ada di petaninya sendiri, produktivitasnya sedikit, sehingga ya meskipun untung ya mungkin sedikit, ataupun biasanya kalau harganya murah serangannya cukup banyak. Nah itu yang menjadikan para petani mengalami kerugian kan kawan, semacam itu. Nah solusi mungkin kedepannya dari kami dalam membudidayakan cabai, pastinya kami ingin memfokuskan tanaman cabai yang tahan virus ya, tahan penyakit ya, dengan penggunaan varietas yang cukup bagus ya. Kalau varietas tanamannya itu cukup bagus, otomatis nanti ketahanan dari tanaman tersebut terhadap penyakit juga cukup bagus ya, sehingga tanamannya jauh lebih kuat. Dan otomatis kalau tanamannya jauh lebih kuat, produktivitasnya jauh lebih baik kan kawan, semacam itu ya, depannya semacam itu. Dan hal yang perlu dilakukan yaitu kan menurut saya penggunaan varietas yang bagus. Lalu yang kedua yaitu adalah pencegahan yang bagus ya, pencegahan dari segi budidayanya ya. Kalau bisa dicegah penyakit-penyakit yang tanaman-tanaman atau bibit-bibit yang berpotensial menyebarkan penyakit segera mungkin dicegah. Lalu yang ketiga adalah selain pencegahan tersebut, melakukan rotasi tanam. Rotasi tanam juga perlu dilakukan ya, agar apa, agar penyakitnya hilang terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita tidak merotasi tanaman, biasanya penyakit itu penyakit tersebut itu masih ada di situ ya, karena ya tanamannya mati, ditanami tanaman yang sama, dan penyakitnya ya hidup kembali ya pada tanaman tersebut, semacam itu. Sehingga rotasi tanam, penggunaan komoditas yang berbeda malah jauh lebih bagus ya. Ibarat ini tanaman cabai ya, ditanami tanaman sayuran ya seperti sawi atau bayam ataupun kangkung ya, itu ditanami semacam itu. Nanti insya Allah penyakit-penyakitnya hilang terlebih dahulu ya. Caranya kayak gitu. Baru nanti setelah penanaman tersebut, kalau menanam cabai lagi, nah dilakukan penanaman cabai lagi kan kawan ya, semacam itu. Dan selain itu juga perawatan ya, terutama pupuk itu juga perlu ya kan kawan, karena pupuk yang bagus pastinya nanti akan membuat imun dari tanaman tersebut juga bagus. Nah pupuk yang bagus itu yang bagaimana? Nah yang saya maksud pupuk bagus itu
pupuk yang mampu diserap oleh tanaman secara optimal kan kawan. Jadi tidak berdasarkan merek, tidak berdasarkan harga, tapi berdasarkan optimal dari tanaman tersebut. Nah, tanaman yang pupuk yang optimal itu nanti bisa dilihat dari kondisi tanamannya ya, tanamannya kondisinya subur, hijau-hijau, kuat-kuat ya, tidak mudah terserang penyakit. Nah, itu menandakan pupuk yang digunakan itu bagus ya bagi tanaman tersebut. Dan di sisi lain juga semakin lama semakin bagus, semakin subur tanahnya itu jauh lebih baik. Dan yang jelas tanaman tersebut ya pastinya tidak mengalami gangguan atau tidak mengalami mudah terserang penyakit ya kan kawan, semacam itu. Biasanya kalau penggunaan pupuk kimia yang berlebih itu kadang ya malah mudah terkena penyakit biasanya loh. Tapi ya kembali lagi, pastikan dalam penggunaan pupuk sesuai dosis ya kan kawan ya, optimal bagi tanaman yang penting ya. Misalnya kawan-kawan menggunakan pupuk kimia tapi dalam aplikasi di lahan optimal ya, diserap tanaman secara bagus ya, insya Allah tanamannya juga akan bagus juga kawan-kawan. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan, menambah manfaat, serta dapat mengambil hikmahnya dari pembelajaran ya budidaya yang kita lakukan ya kan kawan. Ini saya rasa ini banyak yang kuning ya, otomatis produktivitas menurun, sedangkan ini buahnya belum juga menghasilkan ya, apalagi harganya turun. Ini ya kira-kira ya paling dapat untung ya sedikit ini kan kawan, menurut saya loh ya kan kawan. Meskipun kalau bahkan ini juga kemungkinan rugi ada kan kawan ya, besar juga potensinya, karena ini adalah penyakit yang susah menurut kami ya, susah dalam perbaikannya ya bagi tanaman itu sendiri, juga susah dalam proses pengendaliannya karena kita tidak bisa melihat ya serangan mereka ya, cuma bisa mengetahui ketika mereka sudah menyerang dari tanaman cabai tersebut ya. Satu-satunya cara ya seperti yang saya sampaikan tadi ya kan kawan, semacam itu. Dan kalau kondisi semacam ini saat ini ya sudah kondisi kayak gini ya, sudah terserang kayak gini ya, saranku ya cuma dioptimalkan dalam proses pemupukannya ya kan kawan, agar tanamannya kuat dan mampu bertahan ya. Oke, itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.